Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Paripurnawati, mahasiswa STIE Putra Bangsa akan mengadakan investigasi mengenai pengorganisasian dari CV Agro Berdikari. Perusahaan ini merupakan produsen gula semut organik yang berada di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2013 ini sekarang sudah memproduksi 2 ton setiap bulannya. Selain untuk pasar lokal, sekarang sudah menembus pasar internasional. Lalu, bagaimana dengan pengorganisasian dari CV Agro Berdikari ini? Kita temui Bapak Hartanto selaku Direktur dari CV Agro Berdikari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Eli, masuk Mbak Eli. Monggo, mari silakan duduk. Maaf Pak, mengganggu sebentar. Ya. Ini Pak, sekarang kan gula semut sudah menjadi tren dari minuman pemanis. Sekarang sudah menjadi tren pemanis yang alami dan sehat. Dan perusahaan Bapak sekarang sudah memproduksi gula semut sekitar 20 ton setiap bulannya. Itu bagaimana Pak cara pengorganisasian dari CV Agro Berdikari ini dalam mengembangkan proses ini Pak? Ya. Kita di Agro Berdikari, di struktur organisasinya itu ada direktur, kemudian di bawahnya ada manajer. Nah, manajer ini memimpin beberapa bagian. Jadi ada bagian ICS atau Internal Control System. Nah, di ICS ini melakukan pendampingan di lapangan ya, dan ini bertanggung jawab di kualitas dan kuantitas. Kemudian ada di bagian processing. Nah, di processing ini ada beberapa staf ya yang bertanggung jawab. Ada staf oven, staf sortir, kemudian juga packing. Kemudian di bagian lain itu pemasaran. Nah, pemasaran ini ada di pemasaran untuk retail dan pemasaran untuk ekspornya. 3. Bagaimana dengan struktur organisasi dan job description-nya Pak? Apakah sudah diterapkan pada perusahaan Bapak? Oh iya, sudah Mbak Eli. Jadi sebagai direktur itu mempunyai tugas ya untuk bagaimana perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian manajer ini memimpin bagian-bagian di bawahnya Mbak Eli. Seperti di tim ICS ini bagaimana produksi dapat terjamin ya, kemudian bagaimana kualitasnya juga tetap terjaga. Kemudian di bagian processing ini ada tim oven yang dia bertanggung jawab untuk mengeringkan produk ya, gula semut. Jadi kalau misalnya kita membeli dari petani itu kekeringan sekitar 3-5% kadar airnya. Nah, dengan di oven ini oleh staf oven itu bisa 1,5-2%. Kemudian ada staf sortir yang membersihkan gula semut ini dari kotoran-kotoran ya, misalnya bunga kelapa yang terutuhkan pada saat masak, kemudian gula kosong juga. Kemudian ada staf packing Mbak Eli yang mereka mengemas ya produksi agar aman sampai ke konsumen itu Mbak Eli. Kemudian tim pemasaran ya ini bertanggung jawab untuk memasarkan produk baik itu di retail yang biasanya kami pasarkan di dalam negeri, kemudian juga untuk produk untuk ke luar negeri ya. Terus bagaimana dengan SOP-nya Pak? Apa sudah diterapkan pada perusahaan Agro Berdikari ini Pak? Iya Mbak Eli. Jadi di setiap bagian ada
SOP-nya ya, yang ini menjadi pegangan bagi staf untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Jadi mereka berpegang pada standar operasional prosedur yang sudah ada di perusahaan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya. Bolehkah saya melihat bagian produksinya, Pak? Ya, mari Beli. Yang pertama yaitu bagian gudang atau bahan baku. Di bagian gudang ini terdapat 2 orang karyawan bertugas untuk mencatat barang masuk dan bongkar muat bahan baku. Bahan baku ini berasal dari para petani yang tentunya sudah diberikan pelatihan mengenai cara pengolahan gula semut. Wilayah pengambilan bahan baku gula semut CV Agro Berdikari yaitu Kabupaten Kebumen, tepatnya Kecamatan Buayan. Di bagian gudang ini juga terdapat standar operasional prosedur atau SOP. Proses selanjutnya yaitu bagian ayak dan oven. Di bagian ayak dan oven ini ada 4 karyawan. Bahan baku sebelum di oven diayak terlebih dahulu agar butiran gula semutnya sama besar. Tujuan dari pengovenan yaitu mengurangi kadar air. Kekeringan gula semut dari petani biasanya 3-5%. Kemudian di CV Agro Berdikari ini dikeringkan kembali dengan cara pengovenan dengan kekeringan sampai 1,5 atau 2%. Lama pengovenan kurang lebih 5 jam. 5 jam pengovenan membuat gula semut bisa bertahan sampai 2 tahun. Di sini juga sudah tertera standar operasional prosedur atau SOP. Proses selanjutnya yaitu bagian sortir. Bagian sortir yaitu bagian pembersihan gula semut dari kotoran. Misalnya ada gula semut yang gosong atau bunga kelapa yang tercampur di nira waktu proses pemasakan. Pada bagian sortir ini terdapat 11 karyawan. Di bagian sortir ini pun sudah tertera standar operasional prosedur atau SOP. Proses terakhir yaitu pada bagian packing atau pengemasan. Pada bagian packing ini hanya ada 1 orang karyawan, karena bagian pengemasan di sini sudah menggunakan mesin, jadi tidak memerlukan banyak karyawan. Ini adalah tempat barang jadi yang sudah siap untuk didistribusikan ke beberapa kota seperti Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, bahkan sudah diekspor ke beberapa negara seperti ke Inggris. Pada bagian keuangan ini dilakukan 2 sistem pencatatan, yaitu pertama dilakukan secara manual, kemudian nanti perekapan akan dilakukan menggunakan sistem komputer. Pengorganisasian di CV Agro Berdikari sudah cukup rapi, walaupun pencatatan bahan baku masih manual, tapi masih bisa dihandle karena pencatatannya cukup sederhana, hanya saja membutuhkan ketelatenan dalam mencatat barang masuk. Untuk struktur organisasi dan job description sudah cukup jelas, dan standar operasional prosedur sudah diterapkan dengan baik. Demikian hasil investigasi dari CV Agro Berdikari, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.